Kelas, sini pegang lagi. Beneran? Ayo. Kau bermasalah jiwa, aku pun rada gila. Jodoh akal-akalan neraka kita bersama. Kau langganan menangis, lakimu muntah-muntah. Begitu terus sampai iblis tobat dan sedekah. Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi. Seperti Berikut adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami dasar etika, menguasai prinsip-prinsip dasar etika seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, mengembangkan kesadaran etis, yaitu meningkatkan kesadaran tentang dilema etis yang mungkin dihadapi dalam kehidupan pribadi dan profesional. Yang ketiga, menguasai keterampilan pengambilan keputusan etis, yaitu belajar bagaimana mengidentifikasi, menganalisis, dan mengambil keputusan yang etis dalam situasi yang kompleks. Jadi, pada bab sebelumnya, kita telah mempelajari berbagai aspek mengenai kekuasaan dan penggunaannya dalam kepemimpinan. Para pemimpin dapat menggunakan kekuasaannya untuk tujuan yang baik atau yang buruk, dan nilai pribadi seorang pemimpin serta kode etik dapat menjadi penentu bagaimana para pemimpin tersebut menggunakan berbagai sumber kekuasaan yang ada. Kepemimpinan adalah sebuah upaya untuk mempengaruhi orang lain agar memiliki kemauan untuk mencapai tujuan bersama dan memastikan terjadinya kesatuan visi dalam kelompok. Kepemimpinan adalah sebuah upaya untuk mempengaruhi orang lain agar memiliki kemauan untuk mencapai tujuan bersama dan memastikan terjadinya kesatuan visi dalam kelompok. Namun, apa sih yang dimaksud dengan apa hal yang benar itu? Apakah hal-hal yang benar secara moral? Apakah hal-hal yang benar secara etika? Hal-hal yang benar secara etis? Hal-hal yang benar agar perusahaan menjadi sukses? Dan siapa yang mengatakan apa yang benar itu? Para pemimpin menghadapi dilema yang membutuhkan pilihan di antara serangkaian nilai dan prioritas. Dan pemimpin terbaik mengenali dan menghadapinya dengan komitmen untuk melakukan apa yang benar, bukan hanya apa yang bijaksana. Para pemimpin harus menginternalisasi seperangkat etika yang kuat serta prinsip-prinsip perilaku yang benar atau sistem nilai-nilai moral. Menurut Gardner, para pemimpin pada akhirnya harus dinilai berdasarkan kerangka nilai. Bukan hanya dari segi keefektifan mereka, para pemimpin harus selalu memperlakukan orang lain sebagai tujuan dalam diri mereka sendiri, bukan sebagai objek atau sarana belaka untuk tujuan pemimpin, yang tidak selalu berarti bahwa para pemimpin harus bersikap lembut dalam hubungan interpersonal atau demokratis. Menurut McGregor, mengidentifikasi dua set asumsi yang kontras yang berbeda tentang sifat manusia, disebutkan dengan teori X dan teori Y. Teori X mencerminkan pandangan yang lebih pesimis tentang orang lain. Manajer dengan orientasi ini sangat bergantung pada paksaan, pengaruh eksternal, metode kontrol untuk memotivasi pekerja seperti gaji, teknik disipliner, hukuman, dan ancaman. Mereka berasumsi bahwa orang tidak secara alami rajin atau termotivasi untuk bekerja. Oleh karena itu, tugas manajer adalah meminimalkan efek berbahaya dari dengan mengawasi pekerjaan mereka secara ketat dan menciptakan insentif eksternal untuk melakukannya dengan baik dan disinsentif untuk menghindari kemalasan. Teori Y mencerminkan pandangan bahwa kebanyakan orang termotivasi secara intrinsik oleh pekerjaan mereka. Daripada harus dibujuk atau dipaksa untuk bekerja secara produktif, orang-orang tersebut lebih menghargai rasa pencapaian, pertumbuhan pribadi, kebanggaan dalam berkontribusi terhadap organisasi mereka, dan rasa hormat atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Teorinya mencerminkan pandangan bahwa kebanyakan orang termotivasi secara intrinsik oleh pekerjaan mereka. Daripada harus dibujuk atau dipaksa untuk bekerja secara produktif, orang-orang tersebut lebih menghargai rasa pencapaian, pertumbuhan pribadi, kebanggaan dalam berkontribusi pada organisasi mereka, dan rasa hormat atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kata benar secara umum? Kata benar yang pada gilirannya menimbulkan serangkaian masalah yang melibatkan etika, moral-moral, penalaran, nilai-nilai, dan pengaruhnya terhadap perilaku kita. Nilai adalah konstruk yang mewakili perilaku umum atau keadaan yang dianggap penting oleh individu. Kesempatan untuk terus belajar dan belajar mungkin merupakan nilai dasar atau keadaan yang mendorong seseorang untuk mengejar karir di bidang akademis. Nilai-nilai dipelajari melalui proses sosialisasi.
Dan nilai-nilai itu menjadi terinternalisasi dan bagi kebanyakan orang merupakan komponen integral dari diri. Dengan demikian, nilai-nilai memainkan peran sentral dalam keseluruhan psikologi seseorang dan dapat mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Dalam lingkungan kerja, nilai-nilai dapat mempengaruhi keputusan untuk bergabung dengan organisasi, komitmen organisasi, hubungan dengan rekan kerja, dan keputusan-keputusan untuk meninggalkan organisasi. Materi selanjutnya yaitu tentang nilai, etika, dan juga moral. Nilai adalah konstruk yang mewakili perilaku umum atau keadaan yang dianggap penting oleh individu. Sedangkan etika adalah cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip perilaku yang benar. Moral atau moralitas lebih banyak membahas bagaimana berbagai aturan perilaku diterapkan dalam perilaku sebenarnya. Nilai-nilai dipelajari melalui proses sosialisasi dan nilai-nilai itu menjadi terinternalisasi dan bagi kebanyakan orang merupakan komponen integral dari diri. Contohnya seperti nilai-nilai seseorang berdasarkan perilakunya, yaitu ada nilai terminal yang mengacu pada keadaan akhir yang diinginkan. Contohnya seperti kehidupan yang menyenangkan, rasa pencapaian, keamanan keluarga, keharmonisan batin, dan juga persahabatan. Ada juga nilai-nilai instrumental. Nah, nilai-nilai instrumental ini mengacu pada mode perilaku seseorang seperti menjadi berani, menjadi jujur, menjadi imajinatif, menjadi logis, dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya, apakah ada perbedaan nilai antar generasi? Nah, berbagai peneliti mengatakan pengaruh kekuatan luas meresap seperti peristiwa dan tren sejarah besar, perubahan teknologi dan juga perubahan lingkungan cenderung menciptakan sistem nilai yang sama di antara masyarakat tumbuh pada waktu yang tertentu yang membedakan mereka dari orang-orang yang tumbuh pada waktu yang berbeda. Nah, berikut ini adalah gambaran mengenai generasi pekerja pengalaman berbeda selama periode perkembangan kritis, yaitu contohnya ada para veteran. Nah, para veteran ini menjadi dewasa pada masa depresi besar dan juga Perang Dunia Kedua, dan mereka mewakili kekayaan, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Sedangkan generasi baby boomer, mereka adalah bayi-bayi pasca perang yang menjadi dewasa akibat protes sosial yang penuh kekerasan, eksperimen, dan pertanyaan mendalam mengenai nilai-nilai kemapanan. Generasi X tumbuh pada era skandal Watergate, krisis energi, tingkat perceraian yang lebih tinggi, dan perampingan perusahaan sebagai kelompok. Mereka cenderung paham teknologi mandiri dan skeptis terhadap institusi dan hierarki. Akan tetapi generasi X ini tidak terlalu percaya pada keamanan kerja. Mereka cenderung lebih berkomitmen terhadap pekerjaan mereka dibandingkan dengan organisasi tertentu. Apa itu Generation Gap? Generation Gap adalah perbedaan nilai dan sikap yang dimiliki satu generasi dengan generasi lainnya, khususnya di antara pemuda dan pemudi dan para orang tua mereka. Kalau diarahkan pada konteks dunia kerja, Generation Gap terjadi di antara generasi karyawan dari generasi X, milenial, dan generasi Z. Perbedaan ini disebabkan tiadanya rasa saling memahami satu sama lain karena adanya perbedaan dalam hal pengalaman, pendapat, kebiasaan, dan sikap. Karakteristik di dunia kerja. Generation Gap tak sekadar menunjukkan perbedaan dari sisi usia saja, namun juga dari segi motivasi. Setiap generasi memiliki sumber motivasi kerja yang berbeda. Generasi Z terlihat lebih dapat berkomitmen terhadap suatu pekerjaan dibanding generasi millennials. Sementara millennials tampak lebih menghargai keterlibatan emosional mereka dalam pekerjaan, seperti perasaan bangga saat berhasil atau bersalah saat gagal. Berbeda dengan millennials dan generasi Z, generasi X tampak lebih termotivasi dengan kehidupan sosial di tempat kerja, termasuk adanya pujian dari rekan kerja mereka. Setiap generasi hidup dan berkembang pada masanya yang berbeda, yang memungkinkan individu dalam setiap generasi memiliki perspektif yang berbeda tentang karir dan pekerjaan. Selain motivasi kerja, terdapat perbedaan dalam penguasaan teknologi yang memungkinkan millennials dan generasi Z lebih baik dibanding generasi X maupun baby boomers. Di sisi lain, terdapat berbeda stereotip berkaitan dengan perbedaan generasi seperti millennials yang seringkali dikaitkan dengan loyalitas terhadap suatu perusahaan yang rendah. Hal ini dikarenakan generasi millennials lebih fokus untuk mempelajari hal baru dan untuk menambah nilai dari diri dan pengalaman mereka menjadi lebih luas. Selanjutnya, nilai memainkan peran kunci dalam proses penilaian moral karena perbedaan nilai di antara individu sering menghasilkan penilaian yang berbeda mengenai perilaku etis dan tidak etis. Kohlberg berteori bahwa orang maju melalui serangkaian tahap perkembangan di penilaian moral mereka. Dan selanjutnya, keenam tahapan itu sendiri disusun oleh Kohlberg dalam 3 tingkatan yang lebih tinggi. Yang pertama, tingkat prakonvensional, di mana
Kriteria perilaku moral seseorang terutama didasarkan pada kepentingan pribadi seperti menghindari hukuman atau diberi imbalan. Selanjutnya, tingkat konvensional, yang mana kriteria perilaku moral terutama didasarkan pada perolehan persetujuan orang lain dan berperilaku konvensional. Dan tingkat pasca konvensional, yang kriterianya didasarkan pada prinsip-prinsip universal dan abstrak yang bahkan mungkin melampaui hukum masyarakat tertentu. Selanjutnya, dalam merangkum penelitian selama beberapa dekade mengenai penilaian moral, Rice menyoroti perubahan mendasar, dramatis, dan ekstensif yang terjadi pada masa dewasa muda dalam cara orang mendefinisikan apa yang benar atau salah secara moral. Rice mencatat bahwa pendidikan formal sangat berkorelasi dengan hal ini, meskipun tidak ada pengalaman akademis atau pengalaman pribadi tertentu yang terbukti penting. Penilaian moral adalah bagian dari perkembangan pribadi dan sosial setiap orang secara umum, dan individu yang penilaian moralnya paling berkembang adalah mereka yang suka belajar, mencari tantangan baru, menikmati lingkungan yang merangsang secara intelektual, reflektif, dan membuat rencana, menetapkan tujuan, yang mengambil resiko, dan mengambil tanggung jawab atas diri mereka sendiri. Dalam konteks sosial yang lebih luas, dalam sejarah dan institusi, dan yang mengambil tanggung jawab atas diri mereka sendiri dan lingkungannya. Pada saat yang sama, upaya kurikuler yang disengaja untuk mempengaruhi penilaian moral telah terbukti efektif. Berikut bias yang dapat berdampak luas dan merusak pada pengambilan keputusan moral kita. Yang pertama adalah prasangka implisit. Meskipun kebanyakan orang mengaku menilai orang lain berdasarkan kelebihannya, penelitian menunjukkan bahwa prasangka yang tersirat seringkali mengubah penilaian mereka. Ketika seseorang ditanya, misalnya, apakah seseorang mempunyai prasangka buruk terhadap katakanlah orang Eskimo, dia menjawab berdasarkan kesadarannya dirinya akan sikap tersebut. Beberapa orang terang-terangan rasis atau seksis, namun meskipun prasangka tersebut mungkin menyinggung, setidaknya hal tersebut diketahui oleh orang tersebut. Selanjutnya, bias lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan moral adalah favoritisme kelompok. Sebagian besar dari kita dapat dengan mudah menunjukkan berbagai kebaikan dan tindakan kebaikan yang telah kita tunjukkan kepada orang lain, dan kita dapat menganggap tindakan tersebut sebagai indikator kemurahan hati dan semangat kebaikan kita sendiri. Yang terakhir, penilaian etika kita terkena dampak negatif dari konflik kepentingan. Tentu saja terkadang kita mungkin menyadari potensi kelompok kepentingan, seperti ketika Anda mendapatkan keuntungan dari rekomendasi kepada orang lain, atau misalnya mendapatkan komisi penjualan untuk sesuatu yang mungkin bukan kepentingan terbaik konsumen. Meski begitu, kita selalu menilai kemampuan kita sendiri dan mengabaikan sejauh mana konflik tersebut benar-benar membiaskan persepsi kita terhadap situasi yang menguntungkan kita sendiri. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang Rushworth-Kidder telah mengidentifikasi 4 dilema etika. Jadi yang pertama adalah kebenaran versus kesetiaan, seperti menjawab pertanyaan dengan jujur ketika hal tersebut dapat membahayakan janji kerahasiaan yang nyata atau tersirat kepada orang lain. Jadi yang kedua adalah individu versus komunitas, seperti apakah Anda harus melindungi kerahasiaan kondisi medis seseorang ketika kondisi tersebut dapat menimbulkan ancaman bagi komunitas yang lebih besar. Selanjutnya yang ketiga adalah jangka pendek versus jangka panjang, seperti bagaimana orang tua memilih untuk menyeimbangkan menghabiskan waktu dengan anak-anak sekarang dibandingkan dengan investasi dalam karir yang dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi keluarga dalam jangka panjang. Dan yang terakhir atau keempat adalah keadilan versus belas kasihan, seperti memutuskan apakah akan memaafkan perilaku-perilaku buruk seseorang karena keadaan yang meringankan atau keyakinan bahwa ia telah belajar dari kesalahan. Baik, selanjutnya adalah Kidder menawarkan 3 prinsip untuk menyelesaikan dilema etika seperti ini. Yang pertama, ada pemikiran berbasis tujuan, sering dicirikan sebagai melakukan yang terbaik untuk terbesar bagi banyak orang. Yang kedua, ada pemikiran berbasis aturan, konsisten dengan filosofi Kantian, dan dapat sehari-hari dicirikan sebagai mengikuti prinsip atau tugas tertinggi. Dan yang tiga adalah pemikiran berbasis kepedulian, menggambarkan apa yang banyak orang anggap sebagai aturan emas perilaku yang umum dalam beberapa bentuk pada banyak agama di dunia. Lakukan apa yang Anda ingin orang lain lakukan kepada Anda. Intinya, pendekatan ini menerapkan kriteria reversibilitas dalam menentukan kebenaran suatu tindakan. Baik, selanjutnya adalah mengapa orang baik melakukan perbuatan buruk, kemampuan seseorang untuk bernalar tentang isu-isu moral,
Hipotesis bagaimanapun juga tidak menjamin bahwa seseorang akan bertindak secara moral. Lebih jauh lagi, tindakan moral seseorang mungkin tidak selalu konsisten dengan nilai-nilai yang dianutnya. Ketika seseorang melakukan perilaku buruk, biasanya bukan karena cacat karakter dasar, melainkan karena mereka menggunakan metode seperti ini untuk menafsirkan perilaku mereka dengan cara melindungi diri sendiri. Seberapa luas metode yang meminimalkan tanggung jawab moral pribadi? Metode yang meminimalkan tanggung jawab moral pribadi adalah pendekatan atau tindakan yang cenderung mengurangi atau menghindari individu untuk bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan mereka. Tingkat luasnya metode ini dapat bervariasi, tergantung pada situasi dan konteksnya. Contohnya, penggunaan alasan eksternal atau menyalahkan faktor lain mungkin dapat mengurangi tanggung jawab moral pribadi seorang dalam beberapa kasus, tetapi sejauh mana itu efektif tergantung pada banyak faktor. Kesimpulannya, tingkat luasnya metode ini dapat bervariasi dan kontekstual. Nah, selanjutnya kalian harus tahu nih, apa sih yang harus dilakukan seseorang ketika menjadi bagian dari sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, pahami dengan baik tujuan dan sistem pengukuran kinerja dan bagaimana kontribusi Anda memengaruhi tujuan tersebut. Yang kedua, setujui dan pahami metrik atau indikator kinerja yang akan digunakan untuk menilai kinerja Anda. Yang ketiga, jalin komunikasi terbuka dengan atasan atau manajemen untuk memahami harapan mereka dan mendiskusikan perbaikan jika diperlukan. Yang keempat, terus pantau kinerja Anda secara berkala dan usahakan untuk memenuhi atau melampaui target yang telah ditetapkan. Kelima, gunakan hasil pengukuran kinerja sebagai peluang untuk belajar dan meningkatkan kualitas pekerjaan Anda. Yang keenam, terlibat dalam proses pengembangan dan perbaikan sistem pengukuran kinerja jika diperlukan. Yang terakhir, selalu pertahankan etika kinerja yang tinggi dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Materi selanjutnya ada pendekatan kepemimpinan berbasis etika dan nilai. Pendekatan kepemimpinan berbasis etika dan nilai adalah pendekatan kepemimpinan yang menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam mengambil keputusan dan memimpin orang. Dalam pendekatan ini, seseorang memimpin dapat diharapkan untuk mengedepankan prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Dan dalam setiap aspek kepemimpinan mereka, tujuan adalah menciptakan lingkungan kerja yang etis di mana nilai-nilai dijunjung tinggi dan anggota tim merasa didorong untuk bertindak dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Pendekatan ini juga mengedepankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Yang menerapkan pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan bisnis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan moral dari keputusan mereka. Dan kepemimpinan berbasis etika dan nilai tidak hanya berorientasi pada hasil finansial, tetapi juga pada pembangun budaya perusahaan yang bermoral dan bertanggung jawab. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan anggota tim, membangun reputasi yang baik, dan menghasilkan keberlanjutan jangka panjang dalam organisasi. Materi selanjutnya ada memimpin dengan teladan yang baik, yang buruk, dan yang jelek. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari memimpin dengan teladan yang baik, buruk, dan yang jelek. Jadi, memimpin dengan teladan baik, buruk, dan jelek adalah konsep kepemimpinan di mana seorang pemimpin memberikan contoh yang baik bagi bawahannya melalui perilaku dan tindakan yang positif. Ini mencakup tindakan yang baik, menghindari tindakan buruk, dan menerangi tindakan yang sangat buruk atau bisa disebut jelek. Dengan kata lain, seorang pemimpin yang memimpin dengan teladan adalah seseorang yang menjadi panutan bagi orang lain melalui perilaku dan nilai-nilai yang baik. Dan selanjutnya ada 4 kategori umum sikap dan perilaku memimpin dengan teladan yang baik, buruk, dan yang jelek. Pertama, ada perilaku interpersonal. Perilaku interpersonal adalah cara individu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dalam konteks sosial melibatkan aspek seperti komunikasi, empati, dan kemampuan untuk membentuk hubungan dengan orang lain. Kedua, ada keadilan dasar. Keadilan dasar adalah prinsip etis yang menekankan perlunya memperlakukan semua individu secara adil dan setara tanpa diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, atau latar belakang sosial. Ketiga, ada tindakan etis dan ekspektasi diri sendiri. Tindakan etis adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral atau norma-norma yang diakui, sementara ekspektasi diri sendiri adalah harapan pribadi terhadap perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dan yang keempat, ada mengartikulasikan standar etika. Mengartikulasikan standar etika adalah proses menyatakan atau menjelaskan dengan jelas nilai-nilai moral atau prinsip-prinsip etis yang menjadi dasar bagi tindakan atau keputusan seorang atau suatu kelompok. Ini membantu banget dalam hal memahami dan mematuhi. Kemudian ada karakteristik kepemimpinan yang melayani, yaitu yang pertama, mendengarkan. Meskipun semua pemimpin perlu berkomunikasi secara efektif,
fokusnya seringkali pada komunikasi dengan orang lain. Namun, kepemimpinan yang melayani menekankan pada mendengarkan orang lain secara efektif. Kemudian ada empati. Pemimpin yang melayani perlu memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Kemudian ada penyembuhan. Pemimpin yang melayani membantu memupuk emosi dan spiritual setiap orang, kesehatan dan kekuatan yang sebenarnya. Kemudian ada kesadaran. Pemimpin yang melayani memahami nilai-nilai perasaan dan kekuatan. Kemudian ada persuasi. Daripada mengandalkan otoritas posisi, pemimpin yang melayani mempengaruhi orang lain melalui persuasif mereka. Kemudian ada konseptualisasi. Pemimpin yang melayani perlu mengintegrasikan realitas, dan realitas saat ini kemungkinan masa depan. Kemudian ada pandangan ke depan. Pemimpin yang melayani harus memiliki rasa intuisi yang berkembang dengan baik tentang bagaimana masa lalu, masa kini, dan masa depan saling terhubung. Kemudian ada penata layanan. Pemimpin yang melayani adalah pelayan yang mempercayai sumber daya organisasi demi kebaikan yang lebih besar. Kemudian ada komitmen terhadap pertumbuhan orang lain. Ujian akhir bagi seorang pemimpin yang melayani pekerjaan adalah apakah mereka yang dilayani berkembang menjadi lebih bertanggung jawab, individu yang peduli dan kompeten. Kemudian ada membangun komunitas. Pertumbuhan dan perkembangan individu seperti ini kemungkinan besar terjadi ketika seseorang menjadi bagian dari komunitas yang mendukung. Sayangnya, berbagai faktor seperti mobilitas geografis dan sifat impersonalisme, organisasi-organisasi besar telah mengikis rasa kebersamaan masyarakat. Oleh karena itu, peran pemimpin yang melayani adalah membantu menciptakan rasa kebersamaan di antara masyarakat. Selanjutnya ada menciptakan dan mempertahankan etika. Ada 5 poin dalam menciptakan dan mempertahankan etika. Yang pertama ada kebijakan etika, yaitu dokumen yang berisikan prinsip-prinsip penting dari etika yang harus diikuti oleh organisasi. Yang kedua ada ideologi inti. Ideologi inti pada dasarnya adalah jiwa dan hati dari sebuah organisasi. Yang ketiga ada integritas, adalah karakteristik kunci yang mengacu pada tingkat kejujuran. Yang keempat ada penguatan struktural, struktur dan sistem organisasi yang perlu dirancang untuk mendukung kinerja organisasi yang lebih tinggi. Yang terakhir ada fokus pada proses. Setiap pemimpin harus mempunyai fokus dan proses agar dapat mencapai tujuan organisasi tersebut. Suasana etis, yaitu konflik atau nilai-nilai yang muncul terutama saat karyawan dan pemimpin memiliki persepsi yang berbeda tentang kesesuaian perilaku pemimpin dengan nilai perusahaan yang ada. Studi kasus kepemimpinan etis dalam perusahaan Sinarjaya. Berikut latar belakang dari perusahaan Sinarjaya. Perusahaan Sinarjaya adalah perusahaan teknologi yang beroperasi di tingkat global. Mereka telah menjadi pemimpin dalam industri mereka. Namun, beberapa tahun terakhir ini, mereka menghadapi tekanan untuk meningkatkan etika dan nilai-nilai dalam organisasi mereka. Terdapat ketegangan antara tujuan keuntungan finansial perusahaan dan tanggung jawab etis mereka terhadap lingkungan dan masyarakat. Beberapa keputusan bisnis yang telah diambil oleh manajemen menimbulkan pertanyaan tentang integritas perusahaan. Tindakan kepemimpinan dalam mengatasi masalah tersebut adalah CEO perusahaan memutuskan untuk meningkatkan transparansi dalam semua aspek bisnis. Mereka mulai menerbitkan laporan berkelanjutan yang memaparkan dampak lingkungan dan sosial dari operasi perusahaan. Kemudian, manajemen memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai etis, seperti integritas, keinginan, dan tanggung jawab sosial. Mereka mengadakan pelatihan dan workshop etika bagi seluruh karyawan, serta perusahaan mengeluarkan lebih banyak sumber daya dalam inisiatif lingkungan, seperti mengurangi jejak karbon mereka dan mendukung proyek-proyek lingkungan. Tindakan kepemimpinan ini membawa perubahan positif. Perubahan Sinarjaya berhasil meningkatkan citra mereka di mata publik, menarik bakat-bakat terbaik, dan bahkan mengalami pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Mereka menjadi contoh sukses tentang bagaimana kepemimpinan etis dan komitmen pada nilai-nilai dalam menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang. Dalam studi kasus ini, kepemimpinan yang mengedepankan etika dan nilai-nilai membantu mengatasi konflik antara keuntungan finansial dan tanggung jawab sosial, membawa manfaat bagi perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih sudah menonton video kami. Hope you guys like it. See you guys. Bye-bye.